Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai tema 1 kelas 6, Selamatkan Makhluk Hidup. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang subtema 1, yaitu tumbuhan sahabatku. Nah, dalam pembelajaran 1, kegiatan pembelajarannya yang pertama, kita akan menemukan informasi dan ide pokok dari teks laporan dan mengisi peta pikiran yang disediakan. Kemudian, mengembangkan informasi dan ide pokok dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua, kita akan mengamati tanaman dengan perkembangbiakan generatif dan juga manfaatnya. Kemudian yang ketiga, kita akan menemukan persamaan dan juga perbedaan karakteristik dua negara di ASEAN terkait kondisi sosial dan juga budayanya. Kemudian kompetensi yang akan kita kembangkan yaitu sikap peduli, kemudian pengetahuannya, ide pokok dan informasi penting, kemudian perkembangbiakan generatif dan juga karakteristik negara ASEAN terkait sosial budaya dan juga keterampilannya membaca pemahaman, mengamati, dan membuat laporan, kemudian membandingkan. Yang pertama kita akan ayo membaca. Nah, di sini ada teks bagaimana jagung berkembang biak. Nah, jagung itu merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya juga Indonesia. Nah, di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Nah, pada helai rambut tersebutlah terdapat tepung sari. Nah, tepung sari akan terbang, terbawa angin ketika angin bertiup. Nah, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Nah, ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Nah, perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Nah, buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Nah, apabila jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Nah, bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Nah, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Kemudian, dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, bacalah dengan seksama, kemudian tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Nah, di sini disediakan sebuah diagram di mana kita harus menulis ide pokok dari bacaan Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Di mana di sini paragraf 1 ide pokoknya apa, paragraf 2 ide pokoknya apa, paragraf 3 ide pokoknya apa, paragraf 4 ide pokoknya apa, dan paragraf 5 ide pokoknya apa. Nah, di sini sudah saya cari ide pokoknya di mana ide pokok itu adalah kalimat paling utama. Nah, di mana di paragraf 1 bisa kita lihat bahwa kalimat utamanya jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Nah, maka paragraf 1, ide pokoknya jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Kemudian pada paragraf 2, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Kemudian ide pokok di paragraf 3, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Kemudian ide pokok di paragraf 4, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Kemudian di paragraf 5, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Nah, kemudian ayo mengamati. Nah, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Nah, tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Nah, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan dengan perkembangbiakan generatif. Nah, tahukah kalian bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Nah, kemudian kita amati gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Nah, di sini ada gambar bagian-bagian bunga, di mana ada bagian mahkota, benang sari,
kelopak, dasar bunga, kemudian ada tangkai bunga, ada bakal biji, kemudian ada tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, dan juga kepala sari. Nah, di sini ada poin-poin penting, di mana yang pertama, perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan juga pembuahan. Kemudian, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Nah, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Kemudian hasil dari pembuahan adalah zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi lembaga. Nah, lembaga berkembang menjadi bakal biji. Kemudian bakal biji akan berkembang menjadi biji dan juga bakal buah. Nah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, ada jambu. Kemudian, ayo berdiskusi. Amatilah lingkungan di sekitarmu, temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga, gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan secara cara penyerbukannya pada kolom berikut. Nah, di sini ada tabel di mana yang pertama ada gambar bagian bunga, kemudian cara penyerbukannya. Nah, tadi gambar bagian-bagian bunga tadi ada di gambar, kemudian kalian tinggal memindahkan. Nah, sampaikan hasilnya kepada teman sekelompok. Adakah perbedaan dengan hasil temanmu? Apakah perbedaannya? Kemudian kalian diskusikan perbedaan tersebut dengan temanmu. Menurutmu apa manfaat perkembangbiakan generatif? Carilah informasinya dan tuliskan pada yang disediakan. Di sini ada kolom di mana kalian harus menyebutkan manfaat dari perkembangbiakan generatif. Nah, sekian yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.